Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai benda padat. 2. Mengubah satuan kilometer ke meter. 3. Lagu barisan musik. Ayo mengamati anak-anak benda padat. Salah satu wujud benda antara lain yaitu padat. Benda contoh padat di sekitarmu ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Apa saja anak-anak? Contohnya, ya ada meja, kursi, garpu, sendok, gelas, mangkuk, dan rak. Yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Ya, sifat-sifat benda padat. Oke, yang pertama yaitu volume tetap atau tidak berubah walaupun berpindah tempat. 2. Bentuknya tetap atau tidak berubah walaupun berpindah tempat. 3. Massa tetap atau tidak berubah walaupun berpindah tempat. 4. Warnanya tetap atau tidak berubah walaupun berpindah tempat. 5. Benda padat bisa disentuh atau dipegang. Selanjutnya anak-anak, kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Selanjutnya, ya kita mengetahui sifat benda padat. Yang pertama, lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu, yaitu alat dan bahan, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Oke, yang pertama nama benda. Yang pertama yaitu apa? Ya, pensil. Pensil itu bentuknya berubah sesuai tempat? Ya, salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul, dapat digenggam? Ya, benar. Tidak dapat digenggam? Ya, silang. Ada juga karet penghapus. Bentuknya berubah? Salah. Bentuknya tetap? Ya, benar. Dapat digenggam? Betul. Tidak dapat digenggam, ya salah. Selanjutnya ada kerikil, ada juga kelereng, dan terakhir rautan pensil. Selanjutnya anak-anak, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Oke, benda padat mempunyai sifat, tadi sudah ya anak-anak, yaitu apa? Volume tetap, bentuknya tetap, masanya juga tetap, warnanya tetap, dan benda padat bisa disentuh atau dipegang. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Iya, hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Apa anak-anak? Ya, yaitu meteran roll. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Nah, ini anak-anak bisa mengukur sendiri menggunakan menggunakan sepeda motor. Di speedometer itu ada ya, bisa.
Selanjutnya, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, berarti berapa? Iya, dijumlahkan. 6 ditambah 7 km sama dengan 13 km. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis finish? Berarti kita mencari sisa. Ya, dikurangi 350 dikurangi 200 meter sama dengan berapa anak-anak? Ya, 150 meter. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Mencari perbedaan jarak. Berarti dikurangi ya perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah 4.740 meter dikurangi 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, kita kurangi. Jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Oke, 130 km dikurangi 50.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita ubah dulu. Yang satuannya masih belum sama, yaitu 50.000 meter. Kita jadikan kilometer. Oke, 1 kilometer itu berapa meter? Iya, 1000. Kalau ini meter ke kilometer, jadinya dibagi 1000. Berarti nolnya iya hilang 3, tinggal berapa? Tinggal 50. Jadi 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Ya, jarak rumah ke pasar itu 100 meter. Jarak rumah sekolah 3 kalinya rumah pasar. Jadi 3 dikali 100 meter sama dengan 300 meter. Selanjutnya, apakah suara musik termasuk benda? Anak-anak, iya tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik itu tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Oke, ada lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak bisa menyanyikan di rumah ya. Lagu barisan musik. Ya, selanjutnya gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Ada gerakan yang lemah lembut dan juga ada gerakan yang kuat.
Lakukan dengan iringan lagu di atas. Oke, seperti ini. Selanjutnya di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai benda cair. Selanjutnya gotong royong. 3. Memantulkan bola. Selanjutnya, melihat benda cair lebih dekat. Anak-anak, seperti benda padat, benda cair itu juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi itu tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Ya, bagaimanakah bentuk air tersebut? Ya, apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Ya, tentunya tidak sama. Karena air itu mengikuti wadahnya. Kalau ketumpahnya ke lantai, berarti airnya mengikuti wadahnya seperti lantai. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair, lakukanlah secara berkelompok. Ada alat dan bahan, air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Oke, nama benda yang pertama yang termasuk benda cair apa anak-anak? Ya, ada air. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Iya, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Ya, salah. Dapat digenggam. Apakah dapat digenggam? Ya, tidak bisa. Tidak dapat digenggam. Iya, benar. Selanjutnya nama benda minyak. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, betul ya anak-anak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Ya, salah. Apakah dapat digenggam? Iya, salah. Tidak dapat digenggam. Ya, benar. Selanjutnya susu. Bentuknya berubah sesuai wadah. Benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam? Tidak bisa. Tidak dapat digenggam? Iya, benar. Selanjutnya ada bensin. Bentuknya berubah sesuai wadah. Benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam? Salah. Tidak dapat digenggam? Benar. Selanjutnya kecap. Bentuknya berubah sesuai wadah. Benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam? Salah. Tidak dapat digenggam? Betul. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat apa anak-anak? Tadi kita sudah mengetahui sifat-sifatnya. Ya, bentuknya berubah menyesuaikan dengan tempatnya. 2. Volumenya tetap. Masanya juga tetap. Tidak dapat digenggam. Oke, tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu menjadi lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Ya, jadi kita setelah melakukan permainan itu harus minum air. Iya, agar tidak kekurangan cairan. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Nah, seperti ini, baris pertama dan baris kedua. Kita pantulkan ya, contohnya seperti itu. Oke, setelah itu lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Oke, seperti ini. Memantulkan bola sambil berjalan. Ini namanya apa ya anak-anak? Namanya mendribel bola ya.
memantulkan bola sambil berjalan. Permainan bola diperlukan kerjasama antara anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya yaitu apa? Gotong royong. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat tinggal Siti sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil, anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Oke, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan itu cepat selesai. Ya, yang pertama pekerjaan itu dilakukan dengan gotong royong. Yang kedua, setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Oke, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Oke, contohnya di lingkungan tempat tinggal. Apa saja? Ya, yang pertama membersihkan selokan. Ya, ini bersama-sama warga. Ada juga membangun masjid. Nah, banyak sekali. Bergotong royong membangun masjid. Selanjutnya di rumah, apa anak-anak? Membersihkan rumah. Selanjutnya menata ulang rumah, ya, merapikan benda-benda yang ada di rumah, ya. Menghias rumah biasanya saat Agustus, ya, saat Agustusan kita menghias rumah dengan lampu-lampu, atau saat kita Idul Fitri menghias rumah dengan bagus, ya. Selanjutnya di sekolah, apa yang kita lakukan? Gotong royong contohnya piket kelas, ya, piket kelas. Ada juga kerja bakti. Oke, lakukan diskusi dengan orang tuamu. Diskusi tentang kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Orang tua dapat menjelaskan kegiatan gotong royong pada masa lampau maupun masa sekarang. Oke, zaman dahulu atau masa lampau, masa lalu. Itu kalau gotong royong biasanya bersama-sama. Kalau zaman sekarang jarang sekali ada yang gotong royong, tapi sudah dengan tukang, ya, biasanya. Kalau sekarang juga ada masih gotong royong, yaitu apa? Menjaga di pos kamling, ya, bersama-sama warga. Ya, di sini ada latihan soal. Anak-anak ditulis di buku tulis tema nomor 1 sampai 4, ya. Apa saja sifat-sifat benda padat, sifat-sifat benda cair. Yang dimaksud gotong royong itu apa, ya? Tulislah lirik lagu barisan musik. Yang kelima, nyanyikanlah lagu barisan musik. Ya, nanti sampean anak-anak nyanyikan lagu barisan musik, ya, dalam bentuk video. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar, ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.